Undang-Undang Dasar 45 itu hampir tidak ada. Jangan disebut Undang-Undang Dasar, sebut Undang-Undang Perubahan. Kalau jujur. Jadi Undang-Undang Dasar 45 tidak bisa terlepas dari Pancasila. Jadi secara pribadi, saya bilang Pak SBY orangnya santun, sopan. Tetapi menurut prajurit, seorang jenderal yang pernah mengucapkan sumpah prajurit setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendirikan Pancasila. Pancasila mana? Sabta marganya, Sabta marga TNI. Kami warga negara karena Pancasila. Pancasila sudah tidak dilaksanakan oleh Presiden. Terus kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab, tidak mengenal menyerah. Saya rasa semua jenderal-jenderal yang di sana itu semua yang bilang itu sudah menyerah. Termasuk TNI dipaksa menyerah. TNI diberikan hak suara memilih, diberikan hak pilih. Berarti TNI diajak merusak Pancasila. Karena pemilihan langsung ini merusak Pancasila, sila keempat. Jadi yang punya ide ini harus bertanggung jawab. Siapa yang punya ide pemilihan langsung? Kembalikan ke Pancasila yang asli. Jadi semua pensiunan TNI pernah mengucapkan sumpah prajurit dan Sabta Marga TNI. Saya ingatkan para jenderal yang duduk di istana tidak merusak TNI. Sebilang tidak mengamalkan Pancasila, tidak mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau saya sebagai prajurit, sebilang saya menangis. Saya disuruh mengucapkan sumpah, tapi saya harus berbohong dengan diri saya sendiri. Saya menghimbau para TNI, para prajurit, itu jenderal yang mereformasi TNI sampai habis bilang, itu bangsa Indonesia bukan itu. Mereformasi TNI sampai TNI itu hubungannya putus dengan rakyat, ini merusak. Kalau Anda mau cari kaya dengan masa asing, Anda coba negeri aja, jangan diam di Indonesia. Jadi Pancasila ini pedoman hidup berbangsa dan negara. Sejak tidak ada Pancasila ini, bangsa kita ini kehilangan pedoman, kehilangan arah. Tidak tahu hal yang harus dijalankan itu yang bagaimana. Jadi saya gambarkan kepemimpinan. Pemimpin itu harus tingkat wali untuk masa akan datang. Kalau dia tidak mengerti Pancasila lahir batin, jangan dicalonkan, jangan dipilih. Rusak negara ini, jangan disamakan negara Indonesia ini dengan negara asing. Cara susunannya beda. Negara kita dasarnya Pancasila. Pancasila ini adalah satu-satu alat untuk mempersatu bangsa. Satu-satu alat obat dari segala penyakit hidup berbangsa dan bernegara. Bisa menyelesaikan semua masalah, apapun masalah. Kita lihat Pancasila. Ini pedoman. Jangan dirusak, jangan dihilangkan. Jadi walaupun Presiden SBY sejak bicara tidak tahu Pancasila 1 Juni, saya bilang selama ini 6 tahun kemana aja. Kalau dia secara pribadi mengatakan Pancasila di rumahnya itu ya mungkin. Tetapi secara kepresidenan, saya bilang Presiden SBY gagal melaksanakan Pancasila. Saya akan menjawab bicara. Selama dia memimpin dari Presiden, dia tidak melaksanakan Pancasila. Saya sebagai aktivis Pancasila, saya protes. Jadi rakyat ini sudah nangis. Bertahan hidup aja udah susah. Ini undang-undang perubahan ini telah merusak tatanan hidup berbangsa dan negara.
sudah mendolimi rakyat dan TNI. Rakyat harus dibantu langsung tunai itu, asal rakyat itu dikasih mandiri. Jangan diganggu, dia sakit. Nah sekarang apa yang enak hidup di Indonesia ini? Mau jadi petani pupuk mahal, mau jadi pedagang saingannya ada banyak yang besar-besar. Harga grosir pedagang pribumi dia adalah harga eceran, nggak bisa bersaing. Hentikanlah sandiwara ini. Sebilang pemerintahan SBY sandiwara tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Saya sebagai pewaris pejuang, anak veteran, saya tidak akan menghenti berjuang. Sebilang saya sedih kalau presiden kan hina, tapi presiden juga hentikanlah sandiwara ini. Sebilang pemerintahan SBY sandiwara tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Saya sebagai pewaris pejuang, anak veteran, saya tidak akan menghenti berjuang. Sebilang saya sedih kalau presiden saya hina, tapi presiden juga tolonglah mengerti. Indonesia ini bukan sekitar istananya, Indonesia ini luas, 200 juta lebih penduduknya. Tolong rakyat ini dihargai, kembalikan kedaulatan rakyat. Memang yang mengubah undang-undang dasar ini bukan pemerintah sekarang, pemerintah dahulu. Tapi saya nggak mau ngomong lagi ke pemerintah dahulu itu supaya semua dia tidak mengerti kata marga yang tidak mengucapkan sumpah